Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan masih di dalam bab anjuran memperbanyak sedekah. Di pertemuan yang lalu kita membahas bahawa ada satu kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang 7 amalan ketika amalan itu dilakukan di dunia maka mengalir pahalanya sampai ke akhirat dan menjadi amal jariah terus-terusan kepada orang yang mengamalkannya, yaitu siapa yang pernah mengajarkan ilmu kepada seseorang, maka dia mendapatkan kebaikan terus menerus selama ilmu itu diamalkan lalu diajarkan lagi kepada orang lain, maka dia mendapatkan kali lipat pahalanya. Kemudian orang yang pernah membuat aliran air, artinya pernah membuat parit untuk kemaslahatan umum, atau orang yang pernah menggali sumur, kemudian pernah menanam pohon, lalu yang pernah ikut bersama-sama membangun masjid, atau yang pernah mewakafkan Al-Quran, dan yang meninggalkan anak yang saleh yang selalu memohon ampun kepada orang tuanya, untuk orang tuanya. Nah, ini 7 amalan akan mengalir setelah kita meninggal dunia. Dia menjadi gaji pensiunnya kita. Jadi duduk di alam barzakh sambil menunggu semua kebaikan yang pernah kita lakukan. Maka jemaah melakukan Allah, silakan pilih salah satu dari amal ini atau lakukanlah 7-7-nya. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata,
laisa sadaqatun a'zamu ajran min ma. Tidak ada sedekah yang melebihi pahalanya daripada mereka yang mensedekahkan air, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Rasulullah, tidak ada sedekah yang melebihi besarnya pahala orang yang bersedekah dengan air. Nah, ini hadisnya singkat, riwayat Baihaqi dengan derajat hasan li ghairihi. Jamaah mulakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kita dengarkan 7 perkara, kali ini Nabi mengkhususkan sedekah air. Di antara sedekah terbaik yaitu yang pernah menyedekahkan air. Kenapa air yang menjadi sedekah terbaik di antara benda-benda lain? Para ulama menjawab, yang pertama, air itu adalah sumber kehidupan dari seluruh makhluk. Jadi semua orang dan semua makhluk pasti membutuhkan air. Maka air itu menjadi benda yang paling besar kemungkinan untuk bisa disedekahkan, karena dia mudah dilakukan. Yang kedua, kata para ulama, kenapa air yang disebut oleh Nabi menjadi sedekah yang terbaik? Karena ketika orang mengambil manfaat dari air, maka dia akan mengambil manfaatnya terus menerus. Tidak mungkin ada orang yang sekali minum air lalu berhenti, tidak minum-minum lagi, tidak mungkin. Maka dipastikan kalau sedekah air, kita akan dapat pahala itu tak berhenti-berhenti. Ketika kita wakafkan Quran, itu baik. Tapi ketika Quran itu tak dibaca, maka tidak mengalir pahalanya. Kita sedekahkan atau kita wakafkan pohon, ketika pohon itu tak berbuah atau tidak ada orang yang mengambil manfaat dari pohon itu, maka otomatis untuk sementara berhenti pahalanya. Kita sedekahkan apapun Pak, yang benda-benda itu sesuai dengan pemanfaatan. Jadi kalau kita wakafkan ini, wakafkan itu, maka manfaatnya mengalir ketika digunakan. Begitu sifat wakaf. Tapi ketika kita mewakafkan air, apakah untuk minum ataukah kita buatkan sumur bor untuk sebuah pesantren kah, masjid kah, atau untuk kebutuhan satu kampung, dan mereka mengambil manfaatnya bukan sekali, 2 kali, tapi dipastikan terus-terusan, kecuali sumur itu berhenti. Ya, ketika berhenti maka kita dituntut untuk memperbaharui apakah mesinnya, atau kalau sumur itu terkubur maka berjuanglah untuk wakafkan kembali dengan sumur yang baru. Jadi ini wakaf di antara wakaf yang terbaik dan paling besar pahalanya yang dimaksud oleh Nabi, karena pemanfaatannya yang tak pernah berhenti. Jadi dia dibutuhkan terus. Saya sering bilang ke siapa yang ingin wakafkan Quran, lihat kalau mau wakaf Quran,
lihatlah kebutuhan. Jadi jangan di tempat yang sudah banyak Quran kita mewakafkan lagi Quran, karena nanti Quran yang kita wakafkan itu pasti diletakkan dalam lemari masih berplastik. Jadi plastiknya belum dibuka pun, sudah 5 tahun kita wakafkan, dia bertengger di lemari, tidak dibuka plastiknya, menunjukkan tidak dibaca dan tidak digunakan. Ini salah satu daripada kerugian kita, bukan karena wakaf itu rugi, tapi karena tidak digunakan. Karena banyak yang begitu. Bahkan lebih utama kalau mewakafkan orang yang mengajarkannya. Sekarang wakaf Quran banyak, tapi yang mengajarkannya itu tidak ada yang wakaf. Karena juga bisa kita wakafkan, saya wakafkan guru yang mengajarkan Quran ini, saya yang bayar, pokoknya kalian belajar Quran, saya yang bayarkan untuk guru ini. Jadi diwakafkannya tenaga pengajar, itu bahkan lebih baik. Bapak pernah wakaf Quran di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi? Coba Bapak perhatikan, setelah kita wakaf, apalagi yang kita wakaf itu Quran yang tidak sesuai dengan standar masjid. Jadi ada Quran yang kalau ikut sesuai standar masjid itu harganya mencapai 60 rial, Pak. Bayangkan kalau 60 rial sekitar 200-an ribu. Ya, kalau 1 rial sekitar 4.000, ya berarti sekitar 240 atau 200-an ribu. Ya. Tapi kalau ada orang yang ingin wakaf, dia carinya orang-orang yang ketika kita keluar dari pintu-pintu masjid, itu ada yang bawa gerobak. Yang bawa gerobak isinya Quran. Jadi dia jual Quran, dan ternyata itu Qurannya bukan dicetak dengan resmi, tapi istilahnya dicetak oleh percetakan yang tidak resmi, dan aturan halamannya berbeda dengan aturan yang dibuat dengan Al-Quran yang resmi dalam masjid. Itu saya lihat, Pak. Quran itu setiap hari disortir. Jadi petugas-petugas dalam masjid itu menyortir Quran, dan yang tidak sesuai dengan standar itu diambil, dipindahkan, Pak. Kita niat wakaf, hari pertama kita wakaf, malamnya sudah diambil, dipindahkan. Akhirnya apa? Terduduklah di gudang. Jadi berusahalah kalau mewakafkan sesuatu itu bermanfaat. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, dari semua benda-benda ternyata yang paling banyak manfaatnya itu dipastikan air. Itu tidak ada cerita nak dipakai. Kalau kita melihat tong-tong air minum, ya mungkin sekitaran, kalau karena kita sering ke Makkah Madinah itu, baik dalam masjid, di luar masjid, atau ketika kita jalan-jalan, Pak, di daerah-daerah sekitaran Makkah Madinah itu ada setiap tempat itu yang mereka buat mesin untuk air yang bisa minum, yang model kerannya itu bisa tahan mulut langsung, Pak. Itu di jalan-jalan itu ada. Jadi siapa yang kehausan, dia akan tekan tombol di samping, dia bisa minum langsung dari mulut keran. Itu air yang memang untuk minum di jalan-jalan itu. Jadi musafir segala macam berhenti untuk minum air. Apakah yang menyediakan itu pemerintah? Tidak semua, Pak. Ada sebahagian yang memang diusahakan oleh orang-orang kaya, yang hatinya merindukan surga. Mereka menyediakan di berbagai tempat. Jadi berlomba-lomba menyediakan air bagi musafir. Itu salah satu pengusaha terbesar adalah Bin Laden. Makanya Bapak lihat, kadang-kadang tertulis
di tempat-tempat itu Bin Laden. Salah satu keturunannya yang dikenal orang itu kan Usamah bin Laden, tapi kemudian beliau memilih jalan yang lain kan. Tetapi pengusaha itu Bin Laden itu dan usahanya itu banyak sekali mewakafkan, ya. Termasuk yang paling banyak dikejar adalah memberikan air. Jadi betul-betullah orang-orang yang mewakafkan air ini mendapatkan manfaat yang tak berhenti. Di sebahagian masjid di kita, karena saya sering keliling masjid, itu ada 1-2 masjid, tapi tidak banyak, yang menyediakan air minum. Jadi disiapkan galon, ada galon, siapkan air, dan ada gelas plastik sekali pakai. Ya, sekali pakai disediakan di dalam masjid. Jadi orang yang mau datang ke masjid itu minum, ya, ada tempat buang bekasan plastiknya ini. Itu juga ada di 1-2 masjid, tapi yang saya dapatkan. Cuma ya kadang-kadang orang kita itu kadang-kadang tidak menjaga dengan baik, ya. Jadi ada yang kadang-kadang habis minum dibuangnya sampah plastik itu sembarangan. Jadi itu kadang-kadang membuat akhirnya pengurus masjid tidak memberikan izin lagi atau tidak mau buat lagi karena banyak mudarat, berceceran air dalam masjid. Padahal kan air dalam masjid itu tidak mengapa. Di dalam Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu dari dulu, Pak, itu memang tong-tong air zam-zam itu diletakkan dalam masjid. Ya. Bahkan yang dahsyatnya ada yang dingin, ada yang biasa, ya, yang tidak dingin. Jadi betul-betul orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah ini itu ingin mendapatkan janji Allah tanpa ada keraguan sedikit pun. Jadi apa yang bisa kita lakukan, Pak? Ya berjuanglah untuk memberikan air. Kalau kita diberi rezeki di antara kita, Pak, ini boleh kita misal seperti tadi kita buat mesin untuk minum air di luar masjid, jadi langsung mesinnya yang kita pasang ke pusat tower airnya, walaupun mungkin dananya besar. Tapi kalau orang kaya menghabiskan dana 5 juta, 10 juta untuk membuat tong minum air itu, Masya Allah, dia akan dapatkan manfaatnya selama-lama, ya. Dan itu pasti. Niatkan wakaf. Jadi orang datang ke masjid haus, itu bisa langsung mengambil air. Kadang-kadang dia isi di botol bagi orang yang, bahkan kalau tukang becak berhenti, kenapa dia berhenti di masjid? Doa coi leh, naigleh masjid Tajib dengan mesin itu. Apakah itu sia-sia? Walaupun dia tak salat, tetap kita dapat pahala wakaf. Karena kita tidak peduli dia salat tak salat, itu urusan dia dengan Allah. Yang setiap kali dia meminumnya pasti dia dapat. Yang sudah kita bisa lakukan hari ini apa, Bapak Ibu? Kita sering wakafkan aqua botol aqua gelas itu ke masjid. Nanti kalau ada pengajian dibagi. Itu termasuk sedekah terbaik. Jadi orang sambil datang ke masjid menuntut ilmu dan mereka bisa mendapatkan air minum. Kadang-kadang ada orang yang berkali-kali ke masjid itu tidak peduli dari mana airnya, yang penting gonya gejib saja. Dan tidak ada usaha untuk ikut menyumbangnya. Agak mekera tu memang bacut, bang. Jadi cuma minum saja. Tidak pernah tanya ke panitia, saya ikut ya, saya ikut sumbang. Pokoknya kalau sudah habis kasih tahu. Ya, sebulan saya kasih 10 kotak. 10 kotak, Pak. Berapa sekarang? Nama Kak iya wae kan? 18. Berarti tertuh 80, Pak. Ini Pak Muslim ni tahu semuanya harga. Jadi 18.000, Pak. 10 kotak 1 bulan saja. 1 bulan saja 10 kotak. 180.000. Gaji kita 15 juta. Ini kan wajah-wajah gaji 15 juta semua ni, Pak. Hai menyona. Atau gaji kita 5 juta 200.000.
10 kotak sebulan selalu diminum orang, setiap pengajian macam minum orang. Itu Masya Allah. Cuma kadang-kadang dia tidak bisa terus-terusan dimanfaatkan oleh orang banyak. Jadi hanya yang datang ke masjid ikut pengajian, tapi yang luar sana itu mungkin tidak bisa mengambilnya. Tapi kalau kita buat misal mesin di luar atau ada tempat minum di luar, yang kita bisa saja mengatakan kalau habis galon ni ambil, saya yang bayar. Kalau habis isi galon, ambil, saya bayar. Berapa galon pun saya bayar. Kita tentukan misal di mana ambilnya. Orang selalu minum, Pak, selalu minum. Dan kita wariskan itu. Kita kasih tahu, nak, ini ayah punya wakaf untuk masjid. Kalau habis, ambil. Kalau kamu diberi izin oleh Allah kaya, lanjutkan, nak, lanjutkan. Dia melanjutkan. Kita pahala tak berhenti karena kita telah mewariskannya, kebaikan itu kepada anak kita. Ini hari ini kalau untuk urusan dunia yang tidak menjadi amal jariah, kita berjuang habis-habisan. Kita beli mobil. Mobil itu paling murah misal 100 juta. Manfaatnya untuk kita pribadi. Kalau kita gunakan untuk agama, tetap berpahala. Tapi setelah itu tidak bisa digunakan oleh banyak orang. Tapi kalau melakukan sesuatu agar orang semua bisa menikmati, itulah amalan yang paling dahsyat. Dan jangan ada keraguan sedikit pun dalam hati. Ini kalau saya meninggal, betul enggak ya air itu mengalir ke saya? Ya, kalau mau tahu matilah dulu. Ya. Kalau ada keraguan kepada Nabi, iman kita itu tidak sempurna, Pak. Karena salah satu bukti bahawa kita betul-betul akan diberikan surga yaitu tidak ada keraguan terhadap janji Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kan kita kan kenal semua, Pak, tentang bagaimana hebatnya perjuangan Utsman bin Affan yang membeli sumur. Kan itu sudah masyhur cerita itu. Sumurnya sumur Roman, milik seorang Yahudi. Dibeli oleh Utsman dengan usaha yang panjang. Dibeli, diwakafkan untuk minum penduduk Madinah. Dan sumur itu masih ada hari ini, Pak. Itu dari Masjid Nabi sekitar berapa kilometer ke situ, lupa saya, Pak. Menuju ke sumur itu masih ada sumurnya. Dan sumur itu, Pak, saking berkahnya dari Allah, airnya masih ada. Dan di sekitaran sumur itu telah dibuat kebun kurma. Dialirkan air dari sumur itu. Lalu kebun kurma itu dengan izin Allah berkembang luar biasa pesatnya, suburnya minta ampun. Dahsyat itu penghasilannya. Lalu penghasilan itu mulai digunakan untuk berbagai kebaikan, untuk pendidikan. Jadi hasilnya diwakafkan juga karena dari sumur wakaf, dikelola oleh pemerintah. Sampai dibuat hotel. Ada hotel namanya Funduk Utsman bin Affan, Hotel Utsman bin Affan. Dan itu bukan satu hotel, ada beberapa hotel yang sudah dibangun dari hasil kebun kurma tersebut. Dan semua penghasilan dari hotel itu diwakafkan lagi. Makanya ada orang yang dapat, anak-anak yatim, fakir, miskin, dapat beasiswa itu dari sumur, bermula dari sumur. Satu-satunya sahabat yang punya rekening di bank itu Utsman bin Affan. Satu-satunya sahabat yang punya rekening itu Utsman bin Affan. Jadi ada nama rekening di atas nama beliau, dikelola oleh pemerintah. Semua hasil masuk ke rekening beliau. Nanti baru diolah lagi, dikirimkan ke sana, dikirimkan ke sini. Masya Allah, keberkahan Allah, perjuangan membuat sumur, memberikan air. Kita kadang-kadang, Pak, kalau sekarang hidup nih, kita mau jadi ulama semua, tidak mungkin.
Mau jadi presiden semua lebih tak mungkin. Apalagi kalau kita tidak ada paman kita yang ada di MK, tidak mungkin itu sama sekali, Pak. Kalau sekarang nih, ya. Jadi bagaimana caranya kita dikenang oleh Allah, dikenang oleh malaikat? Jadi penduduk langit mengenang kita, penduduk bumi mengenang kita. Salah satunya adalah wakaf yang paling bermanfaat. Jadi buatlah sesuatu yang bermanfaat. Bisa saja Pak, Padum gali sumur bor di sini berapa Pak? Siapa penduduk asli? Padum Muslim. 5 juta. 50 juta. Contoh misal Pak, contoh saja nih. Misal kita gali sumur di sini, ya, di area masjid Pak. Kita gali satu sumur bor yang kita khususkan buat untuk minum. Jadi siapapun datang silakan minum. Jadi ini kita buat contohnya nih. Mungkin kita habis sekitar berapa puluh juta dengan tower-tower segala macam, tapi khusus untuk minum. Kita sterilkan dengan mesin minum. Masya Allah, 10 juta, 20 juta. Kalau kita yang punya rezeki, yang punya rezeki Pak, itu tidak sebanding dengan balasan Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita meninggal. Dan orang akan terus menyebut-nyebut nama kita. Nyo so bangun nyo kok mentang jib tajib sampai orangnya fulan yang bangun. Disebut nama kita dalam kebaikan kita. Walaupun kita tak berharapnya, tapi disebut, Masya Allah. Meninggal kita Pak, dengan sumur bor satu itu yang kita jadikan untuk minum air, saya rasa itu gaji pensiun yang akan membuat kita tak menyesali hidup. Nah, jadi ini yang disebut oleh Nabi SAW. Semua sedekah besar pahalanya, tapi yang paling besar adalah memberi air. Maka jangan sampai merasa sungkan untuk memberi air kemanapun yang dibutuhkan. Kemudian ada sedikit lagi dari Anas bin Malik. Ada seorang sahabat bernama Sa'ad datang mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna ummi tufiyat, ibuku telah meninggal dunia. Walam tusi afayanfa'uha an atasaddaq anha, dan beliau ketika meninggal itu tidak mewasiatkan apapun. Ya Rasulullah, kalau aku bersedekah di atas namanya, aku bersedekah kepada ibuku itu, apakah akan bermanfaat? Maksudnya, mengalirkah pahala itu kepada ibuku? Qala na'am, kata Rasulullah, mengalir. Lalu Rasulullah mengatakan, wa 'alaika bil ma', kalau mau engkau sedekah untuk ibumu yang telah meninggal, sedekahkan, wakafkan air. Wakafkan air. Hadis riwayat Tabrani dengan derajat yang sahih. Itu nanti dikuatkan oleh hadis yang lain. Rasulullah menyebutkan kepada Sa'ad, jadi ketika ditanya oleh Sa'ad, ya Rasulullah, inna ummi matat, ibuku telah meninggal dunia, fa ayu sadaqah afdal, sedekah apa yang sebaiknya aku berikan untuk nama ibuku? Faqal, Rasulullah berkata, al-ma', berikan air dan niatkan untuk ibumu. Fahafara bi'ran, segera Sa'ad menggali sumur untuk diwakafkan kepada orang banyak. Waqal, hazihi li ummi Sa'ad, ku niatkan sumur ini kepada ibuku, yaitu maksudnya Ummu Sa'ad, ibunya. Nah, jadi jemaah melakukan Allah, ini dua hadis sebagai pelengkap kita ini. Ini pelajaran yang berikutnya apa Pak? Yaitu dibolehkan dan diterimanya niat untuk bersedekah di atas nama orang tua. Ini hadis-hadis yang kuat, hadis-hadis yang derajatnya bagus. Dan kita dapat apa? Kita dapat pahala berbakti. Walaupun telah meninggal dunia, berarti kita dianggap berbakti. Karena berbakti kepada orang tua itu tidak hanya di masa hidup. Rasulullah pernah ditanya bagaimana cara berbakti ke orang tua yang sudah meninggal. Apa kata Rasulullah? Pertama, salatkan jenazahnya. Yang kedua, bayarkan hutang-hutangnya. Yang ketiga, laksanakan wasiatnya. Yang keempat, kata Rasulullah, berdoalah, banyak-banyaklah berdoa untuknya.
Maka kalimat Rabbighfirli singkat, tapi kita dianggap anak yang berbakti. Jadi kita tetap dapat pahala berbakti ke orang tua. Mereka dapat doa kita. Dan yang kelima, bersedekahlah di atas nama orang tua. Dan dalil-dalilnya jelas. Ini hadis menyebutkan apa? Boleh bersedekah di atas nama orang tua. Dan apa yang dinasihati Rasul? Kalau mau sedekah atas nama orang tua, wakaf, buatkan air, berikan air. Maka Sa'ad segera menggali sumur untuk nama ibunya. Nanti ini hadis ini bukan bermakna untuk ibu saja. Karena orang kadang-kadang, oh berarti untuk mama, untuk bapa, kuat aju ulung ke bapa. Tak begitu bang. Bapa ni memang sering terlupakan. Pak kita ni memang agak sedih-sedih sikit kita fikir nasib kita apa. Hadis semua tu ibu. Untuk bapa sudah tidak ada yang wakaf. Tapi walaupun begitu perlu kita sadari bang, kita ini orang yang berada di belakang layar. Jadi kalau orang Arab mengatakan the man behind, jadi ada orang yang berada di belakang layar tu kita. Jadi ayah sering dilupakan, padahal tanpa ayah, pertama anak itu tidak ada dulu. Kemudian tanpa ayah, mungkin dia tidak sekolah. Tanpa ayah, mungkin ibunya tidak bisa duduk manis di rumah untuk memelihara anak. Maka kadang-kadang anak berbakti ibu. Nak mikir waktu ibu nelpon dia di pesantren, itu yang suruh ayah. Kan ayah yang mengatakan, "Cika telepon tiga. Pu kejadian kai dik. Nasib peng cuak telepon lo. Tu apa masih ada uang?" Yang telepon mama. Mama cuma nanya, "Nak, uang masih ada nak?" Tak ada lagi mak. Dalam otak anak dipikir mama yang kasih wang itu. Karena yang telefon mama. Bapak duduk di samping. Tak sebut-sebut, tak ditanya pun nama bapak. Bapak sihat, tak. Yang ditanya mama sihat. Begitu. Begitu dia bilang tak ada wang, mama tutup telefon. Okey nak. Aman. Apa aman? Aman pegah bapak. Mama ada mikir masalah wang. Tak ada. Makanya kita ni dapat pahala besar. Kenapa? Sering dilupakan kebaikan kita. Kita ni pak, bapak-bapak ni, kita pemain di belakang layar, itu perjuangannya lebih murni. Jadi oleh kerana itu jangan bersedih kalau hadis ibu, wakaf ibu. Sebenarnya wakaf ke bapak itu juga besar pahala. Cuma ibu itu istilahnya karena ada kelebihan-kelebihan sebagai seorang ibu. Tentu di posisi seorang ibu, maka dia sering disebut-sebut. Kemudian ikatan hati kita pun lebih dekat dengan ibu, karena ayah kan orangnya jarang di rumah, kemudian agak kasar-kasar sikit, kan begitu pandangan psikologi orang. Jadi insya-Allah inilah yang kita bisa ambil manfaat dengan beberapa hadis ini. Bersedekahlah air.